Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Aprilia, ahli gizi yang akan mendampingi Ibu dalam sesi konsultasi hari ini. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Ya gitu deh Mbak, baik-baik aja. Syukurlah kalau begitu. Saya senang Ibu mau meluangkan waktu untuk bersama saya. Di sini kita akan berbincang dengan santai, sehingga Ibu tidak perlu merasa takut ataupun khawatir untuk bercerita mengenai kondisi Ibu, sehingga kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Iya Mbak. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu bagaimana Ibu setelah dokter menganjurkan untuk berkomunikasi dengan ahli gizi? Jujur saya bingung sih Mbak, karena kata dokter saya mengalami obesitas dan juga hipertensi, sehingga saya harus membatasi beberapa jenis makanan. Wajar sekali jika Ibu merasa bingung. Banyak orang yang merasa begitu ketika harus mengubah pola makan sebelumnya. Mungkin boleh dijelaskan Ibu bagaimana pola makan Ibu sehari-hari mulai dari makan pagi, siang, malam, hingga cemilan yang Ibu konsumsi? Kalau pagi saya minum teh aja sih Mbak, atau makan roti paling. Buat siangnya saya sering makan yang digoreng-goreng kayak ayam goreng, ikan goreng. eh, Terus kalau sayurnya biasanya saya konsumsi yang bersantan biar lebih enak rasanya. Terus untuk makan malam biasanya sama aja sih kayak makan siang karena biar saya sekali masak aja. Terus kalau misalkan steaknya saya suka beli gorengan yang lewat-lewat kayak bakwan, pisang goreng gitu-gitu aja sih Mbak. Baik Ibu, berarti di pagi hari Ibu sering mengkonsumsi teh dan roti, kemudian untuk makan siang dan malam itu Ibu sering mengkonsumsi lauk yang digoreng dan sayuran bersantan. Dan untuk snacknya sering membeli gorengan yang lewat di depan rumah, apakah betul Ibu? Iya betul Mbak, soalnya kan udah murah, enak, terus juga lebih kenyang lagi. Berarti makanan yang goreng seperti gorengan dan santan itu memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari yang Ibu konsumsi, Bu? Iya Mbak, kalau nggak diolah kayak gitu, kayaknya rasanya jadi hambar, jadi saya nggak selera buat makan. Begitu ya, Bu. Selain dari segi rasa, apakah ada hal yang lain yang membuat Ibu memilih atau untuk membeli dan mengolah makanan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi? Dari segi biaya juga sih Mbak, saya mana ada duit ya buat beli makan makan makanan sehat. Baik Ibu, saya paham. Jadi Ibu itu merasa makanan yang sehat itu adalah makanan yang memerlukan biaya yang mahal. Sementara Ibu dan keluarga ini ingin mengkonsumsi makanan yang enak dan cukup kenyang, begitu kah, Bu? Iya Mbak, betul. Masa saya harus beli salmon, sapi, anggur, terus juga melon. Mana ada uang saya Mbak. Saya kan cuma ibu rumah tangga, suami saya juga cuma pegawai biasa aja, jadi nggak ada uang untuk beli-beli yang kayak gitu, Mbak. Oke, Bu, saya paham. Jadi saya senang Ibu bisa dapat menyampaikan secara jujur bagaimana pola makan Ibu sehari-hari. Dari sini kita dapat mencari solusi sesuai dengan kondisi yang Ibu alami. Berdasarkan pola makan yang Ibu jalani sehari-hari, seperti mengkonsumsi makanan yang digoreng dan bersantan, menurut Ibu nih, bagaimana hal tersebut itu bisa mempengaruhi kondisi obesitas dan hipertensi, Bu? Boleh dijelaskan? Kata dokter kemarin sih bisa lebih meningkatkan berat badan dan memperbaiki kondisi hipertensi saya. Baik Ibu, terima kasih atas jelasannya. Betul sekali Ibu, saya sangat menghargai pemahaman Ibu mengenai bagaimana pola makan Ibu terhadap kondisi obesitas dan hipertensi yang Ibu alami. Jadi Ibu, makanan seperti gorengan itu kan menyerap banyak sekali minyak sehingga kalori pada makanan tersebut itu cukup tinggi. Jika makanan tersebut terlalu banyak dikonsumsi, kalori yang akan masuk ke dalam tubuh daripada yang dikeluarkan oleh tubuh. Maka sisanya itu akan disimpan menjadi lemak yang lama-kelamaan akan menumpuk dan membuat berat badan menjadi naik. Selain itu,
itu, makanan bersantan itu kan juga mengandung lemak yang cukup tinggi ya, Bu. Sehingga jika terlalu sering dikonsumsi itu akan menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah, sehingga tekanan darah itu akan menjadi tinggi. Apa Ibu paham? Oh, tapi saya masih nggak ngerti deh, Mbak, kenapa lemak bisa buat tekanan darah saya jadi tinggi. Karena kan yang saya tahu kalau lemak tuh cuma buat saya jadi lebih gendut aja. Oke, baik Ibu. Saya senang sekali Ibu bertanya tentang hal yang belum Ibu mengerti. Jadi, Ibu itu bisa membayangkan nih, pembuluh darah itu merupakan selang air. Kalau di dalam selang air ada benda yang menempel, maka air itu tidak dapat mengalir dengan lancar, sehingga tekanan air itu menjadi naik. Begitu pula dengan pembuluh darah Ibu, ketika ada lemak yang menempel pada pembuluh darah, itu maka akan terjadi jalannya darah itu menjadi sempit, sehingga tekanan darah itu menjadi tinggi. Gitu, Ibu. Oh, begitu ya, Mbak. Makanya tekanan darah saya jadi lebih tinggi. Iya, betul, Ibu. Betul sekali. Jadi gimana dong ini Mbak? Kalau saya nggak makan makanan digoreng dan bersantan lagi, mana selera saya makan sama keluarga saya? Saya juga nggak ada uang yang banyak Mbak untuk beli makan makanan sehat yang mahal itu. Ibu, di sini kan kita ingin berkonsultasi bagaimana Ibu ini tetap bisa menikmati makanan yang Ibu konsumsi dengan tetap memberikan manfaat baik bagi tubuh dan juga tidak memberatkan keuangan Ibu. Jadi, kita dapat mulai membatasi makanan-makanan tersebut secara pelan-pelan dan tidak drastis sehingga Ibu ini tidak merasa dibebankan dengan pembatasan makanan tersebut. Selain itu, kita akan memilih bahan makanan yang murah tapi gizinya itu tidak kalah baik dengan bahan makanan yang lain atau bahan makanan mahal. Emangnya ada Mbak makanan yang sehat tapi murah, bukannya makanan sehat itu mahal ya? Tentunya ada Ibu. Ada banyak sekali pilihan makanan yang sehat tetapi harganya murah dan mudah untuk dijumpai di pasar. Oh, oke Mbak. Baik Ibu, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kira-kira nih dari penjelasan saya tadi mengenai pola makan dengan kondisi Ibu, ada yang masih kurang jelas, Bu? Nggak ada sih Mbak, saya udah mulai paham. Baik. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan rekomendasi menu makan yang sehat dan murah sehingga dapat Ibu olah di rumah. Baik Ibu, saya kasih gambarnya ya. Baik Ibu, di sini ada contoh menu yang Ibu bisa olah. Jadi menu pertama ini ada nasi putih, lalu ada pepes ikan kembung. Mungkin untuk pepes ikan kembung ini Ibu bisa olah dengan cara dikukus ataupun di press mold. Lalu ini ada urap sayur, mungkin Ibu bisa olahnya dengan ditumis. Dan ini juga ada tahu tempe. Untuk tahu tempe, mungkin biar ada rasa gurih, Ibu bisa kasih garam sedikit, dimarinasi, lalu digoreng. Dan buahnya bisa menggunakan pepaya potong. Karena pepaya ini cukup murah ya, Bu, dan banyak ditemukan di pasar juga. Lalu ini untuk menu kedua, Ibu bisa coba dengan nasi putih, lalu ini ada garang asam yang Ibu bisa kukus daging ayamnya, ataupun Ibu bisa rebus bareng-bareng dengan sayur-sayur tomat dan perbumbuan lainnya. Lalu ini untuk sayurnya ada saup sayur bening. Dan terakhir ini ada tahu tempe, cukup kayak menu pertama tadi, Ibu marinasi dengan sedikit garam lalu digoreng. Untuk buahnya Ibu bisa konsumsi manggis, karena di pasar juga banyak ditemukan manggis ya Bu. Dan rasanya juga cukup manis untuk manggis ini. Jadi cocok sekali untuk sebagai buah pendamping. Lalu untuk menu ketiga ini buat selingan atau cemilan Ibu. Jadi Ibu tidak perlu makan goreng-gorengan lagi nih Bu. Ibu bisa ganti selingannya dengan kayak ubi singkong yang direbus. Cukup kasih gula sedikit mungkin Bu biar ada rasa manis-manisnya. Lalu Ibu juga bisa olah selingan kayak getuk, nagasari, atau kue talam. Seperti itu ya, Bu.
Nah, jadi seperti itu ya Bu, rekomendasi menu yang sekiranya murah, mudah didapat, dan mudah diolah bagi ibu di rumah. Contohnya tadi seperti yang saya sebutkan, itu ada ikan kembung itu termasuk sumber protein tinggi dan sangat baik Bu untuk kesehatan jantung. Karena kandungan lemak baiknya ini kan juga lebih tinggi. Uras sayur itu menu yang sangat simpel dan bisa disesuaikan dengan sayur apa saja Ibu. Bisa pakai bayam, kacang panjang, toge, tentunya menjadi sumber serat yang baik untuk pencernaan dan bisa memberikan rasa kenyang lebih lama. Dan buah-buahan seperti pepaya dan manggis itu juga tinggi kandungan vitamin dan seratnya, Bu. Bagus untuk pencernaan. Selingan seperti ubi atau singkong rebus itu juga sangat baik, Ibu, karena termasuk sumber energi yang murah serta mudah dibuat. Apabila Ibu memiliki jenis umbi-umbian lain, itu bisa disesuaikan sesuai selera Ibu. Kue-kue tradisional yang dikukus juga itu bisa menjadi pilihan yang tepat, seperti nagasari dan kue talam yang tentunya tuh jauh lebih sehat dibanding gorengan, yang tidak kalah penting juga cara pengolahannya Bu, supaya makanan tersebut itu terjaga kandungan gizinya. Pilih menu makanan diolah dengan cara di-sop, dikukus, dipanggang, ataupun pepes. Untuk makanan bersantan itu bisa dapat menggunakan santan cair saja. Oh, ternyata makan makanan tersebut memiliki gizi yang baik juga ya, Mbak. Iya Ibu, betul sekali. Apalagi jika pengolahannya benar, maka nutrisi terjaga. Kalau menurut Ibu nih, menu apa yang paling mungkin untuk dicoba di rumah? Cukup banyak sih, Mbak, yang bisa saya olah. Eh, Kayak tadi ikan kembung, itu kan hampir di setiap tukang sayur atau di pasar pasti ada ya. Terus juga tahu tempe, terus juga sayur-sayuran dan buah yang disebutkan tadi itu juga rata-rata bisa didapat di tukang sayur atau pasar di dekat rumah saya. Wah, bagus sekali Ibu, itu adalah pilihan yang realistis. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa siap nih Ibu mencoba mengubah pola makan Ibu? Mungkin 6. Wah, itu mudah. Itu sudah baik sekali, Ibu. Perubahan kecil tapi konsisten itu jauh lebih perlu daripada perubahan besar yang tidak bertahan. Iya, Mbak. Baik, Ibu, untuk memastikan informasi dari saya sudah cukup jelas, mungkin Ibu bisa sebutkan kembali rencana perubahan yang akan dilakukan. Mungkin saya akan mulai mengurangi konsumsi makan makanan yang digoreng dan juga bersantan ya, Mbak. Terus juga untuk lauk pauk, mungkin saya akan coba untuk diolah menjadi sup. Terus juga untuk mencoba makan makanan dikukus, dipanggang, ataupun dipepes. Nah, lalu untuk makanan bersantan, mungkin saya dapat menggunakan santan cair dan bukan santan kental. Terus juga selain itu, cemilan goreng-gorengan juga dapat saya ganti dengan umbi-umbian rebus. Betul sekali. Itu adalah langkah awal yang baik untuk Ibu. Memang untuk bisa hidup sehat, tentu itu usaha yang harus dilakukan tidaklah mudah, tetapi manfaatnya jangka panjang, Bu. Dari saya yakin Ibu juga pasti bisa kok. Iya, Mbak. Makasih. Baik Ibu, untuk sesi konsultasi selanjutnya itu akan dilaksanakan di minggu depan ya Ibu, pada hari, dari, dan jam sama. Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga ya Bu, semangat terus untuk memulai hidup sehat ya Ibu. Ditunggu kabar baiknya Ibu. Iya, Mbak.